Saat ini saya sedang berada di kantor BPP Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Untuk mengoptimalkan peran Kostra Tani, Polbangtan Goa menggelar penyuluhan kepada para petani dan peternak yang berada di wilayah Kecamatan Lau terkait dengan penanganan wabah PMK yang saat ini sedang melanda di Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Kepala BPP Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Ibu Wahida. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oh, ya, sambil jalan ya Bu. Iya. Ibu, bagaimana sejauh ini peran BPP Kecamatan Lau ya Bu ya? Iya. Untuk melaksanakan peran-peran Kostra Tani di Kabupaten Maros. Ya, jadi program Kostra Tani di Kecamatan Lau ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana dari kelima fungsi BPP dalam program Kostra Tani itu, salah satunya itu bahwa BPP sebagai pusat pelatihan, kemudian informasi, itu kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan berupa pelatihan-pelatihan kepada petani, baik itu di BPP maupun di tingkat kelompok. Jadi kadang di kegiatannya di BPP untuk pelatihan teknis, kadang juga ada praktek langsung di lapangan, baik itu pembuatan pakan ataupun pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Itu. Nah, terkait dengan kondisi saat ini Bu, Iya. kita tahu kan sedang dilanda wabah PMK ya? Iya, PMK. Gimana peran BPP Kecamatan Lau? Iya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa PMK ini lagi naik daun ya, lagi tren sekarang, terutama sebelum Idul Adha kemarin, itu kami sudah bekerja sama dengan bidang peternakan dan Puskeswan. Kami melakukan sosialisasi dan pengendalian sedini mungkin pada petani-petani peternak, terutama mengenai PMK ini. Tentu saja sebelumnya itu telah dilakukan vaksinasi, kemudian membatasi lalu lintas untuk keluar masuknya hewan ternak tanpa adanya surat keterangan dari kesehatan hewan. Jadi Puskeswan dan bidang peternakan sudah jauh-jauh hari sudah melakukan pencegahan ataupun pengendalian mengenai kegiatan penyakit. Ada berapa peternak di Kecamatan Lau ini? Kalau di Kecamatan Lau peternak itu kurang lebih, kalau kelompok tani itu kan 88 kelompok. Nah, dari 88 kelompok itu yang masuk dalam peternak itu yang paling banyak itu ada di daerah Matiro Deceng. Kurang lebih itu hanya se-Kecamatan Lau itu sekitar 20 sampai 30-an kelompok gitu. Dan ini kan tidak ada khusus kelompok peternak, mereka masuk dalam kelompok tani. Nah, di kelompok tani itu ada beberapa yang memiliki ternak seperti itu. Jadi setiap kami melakukan penyuluhan, tentu kami akan menyisipkan juga penyuluhan mengenai kesehatan hewan ternak tersebut, seperti itu. Nah, ini saat ini kan Polbangtan Goa sedang melakukan penyuluhan ya Bu di BPP Lau ini. Iya. Gimana tanggapan Ibu nih terkait dengan iya. penyuluhan ini?
kami sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Polbangtan Goa, terutama dalam kondisi sekarang ini di mana penyakit PMK sudah mulai merebak dan sepertinya peternak yang ada di Lau ini juga sudah mulai was-was, tapi kami tetap melakukan penerangan ataupun penjelasan kepada mereka bahwa tidak usah panik, tidak usah tetap hadapi dengan tenang, karena selama kita masih mengikuti arahan ataupun petunjuk dari dinas peternakan, bidang peternakan dan puskesmas, insya Allah PMK yang dikhawatirkan itu tidak akan terjadi. Kira-kira setelah pelatihan ini gimana Bu? Ada rencana nggak tindak lanjutnya seperti apa? Iya, tentu saja setelah pelatihan ini kami tetap akan melakukan sosialisasi lebih dalam lagi kepada peternak-peternak lain yang mungkin tidak sempat ikut pada kegiatan pelatihan ini, karena ada beberapa titik yang tidak sempat kami datangkan untuk ikut pelatihan. Karena kalau ini yang hadir ini petani, peternak semua Bu? Iya, peternak semua itu Pak yang hadir. Jadi dari 3 desa dan 3 kelurahan yang ada di Kecamatan Lau, masing-masing ada perwakilannya Pak. Cuman tidak semua kan yang ikut. Nah, kami harapkan di sini bahwa petani yang telah mengikuti pelatihan ini bisa menyampaikan juga kepada peternak lain yang tidak ikut pelatihan. Seperti itu, dan tentu saja kami sebagai penyuluh tetap akan mendampingi, karena yang ikut juga ini kan penyuluh, ada penyuluh juga yang ikut untuk pelatihan ini, dan diharapkan penyuluh yang ikut ini juga bisa mensosialisasikan mengenai pencegahan penyakit PMK ini kepada peternak lain. Jadi bisa meresonansi yang lain ya, bisa storytelling kepada petani yang lain. Siap. Terkait dengan ilmu bagaimana menangani PMK. Ya. Oh ya Bu, lupa saya tanyakan, kalau luas lahan yang berada di wilayah BPP Lau ini? Ya, jadi luas lahan yang ada di BPP Kecamatan Lau itu kurang lebih 1.600 hektar dengan komoditas utama, unggulan utama itu adalah padi. Kemudian ada juga komoditas lainnya itu seperti semangka, kemudian kacang tanah dan kacang hijau. Sedangkan untuk di sektor peternakan ya seperti tadi, pemeliharaan ternak sapi, kemudian itik, ayam petelur dan ayam ras, seperti itu. Kemudian untuk jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Lau itu ada 88 kelompok tani dewasa, kemudian kelompok wanita tani itu ada 24 kelompok tani dan 12 kelompok taruna tani. Seperti itu, dengan kegiatan-kegiatan utamanya kelompok wanita tani itu sudah disisipkan kegiatan untuk pengolahan hasil. Sedangkan kelompok taruna tani yang sejalan dengan adanya kegiatan program YES ini, kami sudah juga merangkum beberapa petani-petani muda atau petani milenial yang kami ikutkan dalam kegiatan program YES, yang di situ akan kami bina juga, di mana mereka memiliki di antara mereka itu ada beberapa yang memiliki usaha-usaha di bidang pertanian seperti pembuatan pupuk organik, kemudian budidaya hidroponik dan peternakan sapi dan itik, seperti itu. Baik, itu tadi bincang-bincang kami bersama Kepala BPP Lau Kabupaten Maros. Semoga bisa bermanfaat. Kita kembali lagi di acara observasi yang lain. Terima kasih.